kita mau memperkenalkan dulu atau mungkin sudah pada kenal semua ya Mas? Kenalan dulu toh. Kenalan dulu ya. Oke, monggo sampean sing kenal lagi. Monggo. Gilir ya gini ya, monggo. Dengan siapa dan di mana, dengan komunitas apa, dengan. Selamat malam dari arek Surabaya. Perkenalkan, saya Kalis, perwakilan dari Salatiga Sneakhead. Oke, dari Salatiga Sneakhead guys. Selanjutnya, Kenalkan, nama saya Mas Dari Temanggung. oke, terus kenal ini sih, cuma nggak apa-apa lah. Kenapa sih jaket sekolah? Dari Ciuman dari Pekalongan. Oke, terima kasih Mas Riji. Ada di logo. Untuk kasih double. Lukman dari Jogja. Mas Lukman dari Jogja. Ini salah satu juri kita ya. Ini juga nih, Faisal dari Mojokerto. Mas Faisal dari Mojokerto. Ini Mas Gusti dari Jogja. Saya Nando dari CSC. Oh, ini perwakilan dari Komunitas CSC ya. Pandu dari Boyolali. Mas Pandu dari Boyolali. Oke, terima kasih ya Mas. Mas. Dari Merdeka juga. Nah. MC ini wis kenal kabeh, terkenal di Sing kenalan dulu. Ya dari yang paling bawah dulu nih. Oh, dari yang paling bocil. Paling bocil dulu. Ya, perkenalan itu dilanjut toh. Ya, aku gak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Ilham Mudin Oka dan Ilham Dewa ya, dari komunitas Cana Surabaya. Untuk Instagram jangan lupa follow Bubuk Cana. Kalau sama ya. Jangan info aja kemarin yang di Paido sama Bang Riz ini ya. Harusnya yang ngomong kan Ilham, tapi yang di Paido malah Bang Riz sendiri. Di Paido apa dulu ini? Yang ngomong jancuk itu loh kemarin di Oh, Paido. yang di Ini atas orangnya. itu. Nah, itu. Mohon maaf ya Bang. Oke ya, perkenalkan nama saya Christian. Saya selaku MC dan wakil di sini. Mohon maaf bila saya ada salah kataan ya. Baik, langsung saja kita akan memulai bincang-bincang santai dengan para gestar dan juga juri dan juga para perwakilan dari komunitas ini ya. Baik, ini tertuju langsung pertama ini kepada para juri judgement kita ini terkait seputar penjurian saja ya. Baik, ini kami sudah menyiapkan beberapa materi. Yang pertama ini adalah tips persiapan sebelum kontes. Nah, menurut para juri ini apa yang bisa disampaikan terkait persiapan sebelum kontes dalam hal apapun itu? Siapa nih enaknya yang bakal menjawab? Oh, Nah, Om Faisal. Om Faisal. Om Faisal, monggo. Persiapan untuk itu kontes cuma dua mas. Punya uang pendaftaran, yang kedua punya ikan. Oh, ya benar sih, benar juga ya, dari tempat dulu. Oh, simpel banget ya. Ya, jangan lupa punya ikan tuh, punya duit dan daftar. Oh, ada lagi mas duit ya, transfer dulu. Ya, mawur itu. Oke, maksudnya ini seputar ini ya. Jadi nah, itu kalau biasa Pertanyaannya kayak gitu tuh betul. Aku bingung ngobrol tuh. Bertujuan di komunitas, maksudnya sih di apa sih? Terus ini pertanyaannya kayak gitu tuh ditujukan di komunitas gitu loh. Oh, ini perwakilan bagaimana menurut Mas sampean? Mas Nando dari CSC. Nah, Apa ini? persiapan kontes menurut perwakilan dari JS itu seperti apa? Mas Nando sendiri. Monggo. Kalau persiapan sih, menurut saya yang pertama itu mental ya. Jadi mental factor dulu. Karena jujur saya sering berangkat kontes tapi kalah terus mas. Oh, ini sembari sambat titik nggak apa-apa. Terus pelajari poin-poin penilaiannya, sama apa namanya, jangan lupa sering-sering bertanya sama senior atau mungkin sama orang yang lebih Tuh itu guys, tipsnya ketika mau ikut kontes ya.
Oke. Kita harus pelajari Masuk kisaran juga, apa Mas. itu nilai Jadi diperlukan poin-poinnya, literasi ya, literasi terus poin-poin mental itu apa juga, benar ini? terus sama ya itu tadi lah ini. Apa namanya? Pasti poin-poinnya itu dicocokin, adaptasi masuk ke bunga, warna, mental, bar, dan anatomi guys. Mentalnya harus kuat. Ya. Ikan mahal belum tentu menang. Nah itu kuat itu, ikan mahal belum tentu menang, bener loh. Kemarin juga saya sempat dengar ada yang transaksi kecil gitu kan. Cuman memang kita nggak tahu itu masalah gambling ya. Ketika ikan itu kita beli dalam kondisi yang maksudnya perform optimal, tapi pada saat kontes belum tentu dia bisa perform dengan optimal, bener Mas Andro ya. Nah itu koreksi juga untuk teman-teman ya. Baik, ada lagi Mas Andro. Sama kuasai dengan ikan karena kan ada penilaian anatomi ya, jadi diusahakan ikan itu sampai lokasi, kemudian apa namanya, sampai penilaian itu nggak stres lah, karena adaptasi kan juga penting di sini. Salah handling sedikit aja bisa fatal. Oke, itu berarti mulai dari pengemasan ikan dari lokasi utama dan di transisi ke sini ya. Ya, betul. Nah, itu berarti berhubungan dengan packing, berhubungan dengan entah itu fasilitas untuk menunjang supaya dia itu aman sampai di sini. Benar ya? Nah, begitu. Oke, ada tambahan lagi apakah sudah? Oke, dari Mas Nando cukup ya. Monggo sekarang langsung ke ini. Oke, gimana Mas? Coba di komunitas salah tiga. Lihat. Monggo, monggo. Monggo. Duh. Siti. Kalau dibilang sudah semua sebenarnya masing-masing orang punya pendapat sendiri-sendiri loh. Nah, gitu monggo. Siapa tahu ada ilmu baru lagi. Kalau dari saya itu apa ya? Dulu kita proses bawakan dulu artinya. Jadi lihat kita tugas kita sebenarnya. Contohnya kayak bunga, terus anatomi tubuh, warna. Kita kalau mau ikut tugas siapkan dengan seperti yang ya sering bertanya-tanya lah kalau sudah pengalaman Om Juli Lebih dikit lagi nih Mas Ben. Ben coba lah, ya. Oh boleh ngeblend. Sudah? Oke sudah ternyata. Baik, terima kasih Mas. Dari ini merupakan dari komunitas Latija ya. Oke, lalu apakah ada tanggapan lagi dari teman-teman yang lainnya? Apakah sudah? Oh ini dari Mas Lukman nih. Tambahan dari pemiliknya. Dari Pak J. Nah, kalau untuk persiapan itu kita memang diutamakan kita benar-benar menguasai adaptasi. Jadi ikan itu di bawah proses itu akan cepat-cepat beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan lingkungan yang baru, sehingga nanti dari warna itu bisa optimal, dari bar juga dia akan optimal juga, terus dari mental kayak gitu. Prinsip seperti itu, tolong ikan itu dari rumah itu memang dilatih untuk cepat beradaptasi. Mau sering-sering dikuras air mungkin dari 2 minggu, terus dari naik sampai seminggu sekali, intensitasnya dinaikkan. Terus ikannya dilatih jangan disimpan dalam kamar yang jarang ada interaksi dengan orang, taruh mungkin di ruang tamu atau di teras. Sekiranya banyak teman yang main, terus lihat ikan itu interaksi dengan kita, jadi ikan itu akan terbiasa ada banyak orang seperti sekarang ini, banyak orang yang nonton, banyak orang lalu lalang biasa dengan seperti itu, terus dengan air yang mungkin berbeda-beda dari kayak kemudian dengan koma atau kita gunakan sampai 0,8 karena untuk kayak air itu masing-masing daerah itu biasanya berbeda. Jadi ikan memang harus disiapkan untuk cepat beradaptasi di parameter air atau sehingga jika dia sudah adaptasi nanti semuanya akan berfungsi. Seperti tadi di mental, penguasaan air, nah berat, jelas. So akan
Oke, berarti kalau misalnya saya simpulkan ini, kita tuh seperti mensimulasikan kontes tapi di area kita sendiri ya, gitu ya. Jadi mulai dari, kan ini sudah bisa jadi literasi nih. Kalau di kontes itu kalau ikannya ukuran sekian, berarti ukuran tanknya sekian-sekian, itu juga bisa diterapkan di rule, benar Mas ya? Nah, itu juga bisa jadi catatan bagi teman-teman yang mau membawa ikannya ke dalam kontes ya. Entah itu ikan kecil atau ikan besar bisa disimulasikan sendiri di rumah. Oke, apakah ada tambahan lagi dari para juri ataupun gestar? Sudah? Oke, kalau gitu langsung kita lanjut ke tips-tips selanjutnya nih. Nah, beberapa waktu lalu saya sempat mendengar bahwa ada pro kontra nih Mas terkait bar, ya kan? Nah ini benar-benar sensitif bagi orang-orang ini, dan kita pun juga mungkin sangat sering mendengarkan keluhan-keluhan ini toh. Wah, sing sambat kok. Aku pakai golekna iwak sing simet balik gowena tapi dan aku A1 B1. Nah, ya kan? Ini aku kalau melihat respon dari para juri ini kelihatannya halah gimana. Oke, mungkin ini apa sih Mas kelebihan dan kekurangan bar simet dan tidak dalam penjurian itu seperti apa? Mungkin ada yang mau menanggapi? Dari siapa? Oh, Mas Faisal dulu. Dari siapa? Oke. Mungkin pakai yang ini aja biar lebih jelas nih. Sing suwe. Iya. Ben rodok. Mana Mas? Si bener kon niku dong, rini banyak muter. Si Bar simet dan non simet ini sudah lumayan sering dibahas sebenarnya Mas ya. Agak berulang-ulang sebenarnya. Jadi basicnya pengambilan kenapa harus simet itu gak cuma di kanan, gak cuma di Manado. Karena di semua ikan hias dulu ketika saya main ikan hias yang lain, racing itu kanan kiri seimbang itu poinnya selalu lebih tinggi. Itu satu. Yang kedua, sebelum kita bikin kontes, pasar di luar kan sebenarnya ketika saya masih main ekspor itu sudah mintanya requestnya itu yang banyak simet. Ketika itu kita bawa ke sini, saya kasih info. Jadi pasar kita itu belum bisa ngerti bahwa yang posisi simet tersebut sebenarnya bagi lobis dunia pun punya nilai value yang lebih tinggi dibanding yang non simet. Tapi balik lagi, nggak mesti yang simet itu kualitas yang lainnya lebih bagus juga, enggak. Kan simet warnanya mungkin low, warnanya mungkin nggak bagus, gitu kan. Cuman ya kemungkinan, segala kemungkinan yang ada, semua ability yang ada itu kita masukkan. Itu yang poin tingginya di situ. Ketika barnya simet bunganya penuh, warnanya bagus, ya itu poin tertingginya di situ. Cuman kan ya peluangnya 1:1000 orang yang bisa dapetin seperti itu cuma mungkin satu ikan kan. Sekarang fokusnya jangan nyari yang barnya simet. Bedanya simet nggak simet itu cuma 1 poin, 2 poin juga dia benar-benar bersih banget ini. Cuma beda 1 poin itu sebenarnya bisa ditutup dari warna, dari bunga, dari metal, kasih banyak faktor yang bisa menutup itu tadi sebenarnya. Cuma ya itu tadi fokusnya kita di pertukaran mungkin ya rata-rata nyari bahan itu yang sebenarnya dulu menurut pandangan mereka dari awal. Padahal simet nggak simet itu bukan mengandalkan dia itu punya kans untuk menang. Kalau saya pribadi suruh milih dari bahan, saya milih yang bakat bunganya keluar duluan dibanding simet duluan. Itu udah pasti kalau saya, karena naruhnya aplikasinya apa? Dia bunga kan? Wis, oke, menanggapi nih Mas ya, atau menanggapi ya. Jadi kita kalau misalnya mau cari bahan kan, katakanlah bahan ya, modal awal itu sebenarnya dipanjangkan calon pembeli. Entah itu mulai dari bar, entah itu mulai dari warna, dan itu pun juga kelebihan dari bar simet atau enggak ini juga masih punya ini ya, masih bisa ditutup dengan kemungkinan poin yang lain ya. Nah, jadi untuk teman-teman juga ini catatan juga ya. Jangan khawatir kalau misalnya barnya kalian kalau dapat ikan tapi barnya itu enggak simet.
Karena itu, Guys, ramai banget, itu guys. bisa jadi poin-poin yang ditutupi oleh kelebihan-kelebihan yang lainnya. Gak Dengerin. usah minder, Mas yo bareng itu gak songo, tapi warna mau kuning kayak gendang kafe bis ya. Iku ya sok nutupi, bener Mas ya. Jadi bukan acuan bahwa dia itu punya potensi yang lebih bagus. Misal saya hitam gitu, tapi kan ganteng ya. Oh, ini promosi, ya. Promosi. Monggo yang mau menggunakan. Banyak guys. Oke. Semua punya kelemahan dan kelebihan. Cuman ya fokusnya kita mungkin teman-teman baru ya. Iya, karena pinginnya nyarinya yang maksimal duluan, tapi mengaburkan potensi yang lain. Ini juga salah sebenarnya. Karena potensi tertinggi di Maru itu ya bunga. Poin tertingginya Maru ya bunga. Selain, sorry ini untuk adaptasi ya, karena adaptasi disesuaikan di Cana itu sama. Kalau di poin yang lain di anatomi macam-macam, poin tertinggi kita ya di bunga untuk Maru. Ya potensi yang harusnya dilihat duluan ya bakat bunganya, bukan simetris gak simetrisnya. Ketika bakat bunganya dari kecil udah ini ya udah kenapa harus mikir lagi ya. Saya pribadi kalau disuruh mikir itu bakat kelihatan udah. Meskipun dari ukuran kecil juga ya. Normalnya 14 itu kalau kita jeli sebenarnya 14 cm itu sudah kelihatan. 15, 16 sudah kelihatan. Makanya kenapa kok misalnya ini ada orang katakanlah ini saya kan juga seller nih Mas. Saya dulu sempat punya bahan ya kan, bahan itu masih kecil, ukurannya 11-12 cm tapi sabun itu dari luar. Ketika ada orang nawar, kita tunjukkan harga yang melambung. Terus mereka, waduh Mas, aku biasanya ini nemu mak 1.000-an. Dan ini juga salah satu kritikan bagi teman-teman ya, maksudnya untuk semua, kritikan juga untuk saya. Ketika melihat satu bahan yang memiliki potensi besar, itu poin, maksudnya chance untuk masuk ke dalam berkontestan tentunya lebih besar kan ya? Benar begitu ya? Oke. Nah ini kayaknya ada yang kritikan juga ini nambahin statement Mas. Nah ini dari Bang Pandu. Bicara masalah bar ya, masih di bar ini yang paling kontroversial dari Cana itu memang bar, Maru khususnya. Itu kalau saya pribadi itu memang lebih suka di bunga. Kalau bar itu yang penting rapi, bener kata Faisal, yang penting ada calon bagus, walaupun nggak simet, yang penting rapi. Maksudnya rapi itu nggak acak-acakan gini gitu. Nah, sedangkan Mas Fajar Arif dia penggila simet. Nah, jadi dulu pernah kita kontra, kita debat, dia milih simet, saya milih nggak simet, yang penting bunga. Ada saya bilang namanya Maru kan istilahnya toman bunga kan, nama lainnya toman bunga orang bilang, makanya saya lebih ke bunga. Tapi ada orang yang penting rapi, bagus, kanan kiri sama, warna ngejreng, kata kita kayak gitu. Nah, akhirnya kita bisa memutuskan sama Fajar, memang semua itu memang benar kata kayak Om Faisal, perlu balancing ya. Jadi walaupun nggak rapi, yang penting warna naik, bunga bagus, itu bisa mengalahkan yang simet kayak gitu. Tapi kalau simetnya sempurna, warna bagus, bunga bagus juga bisa mengalahkan yang kuning tadi kayak gitu kan, tergantung ikannya masing-masing. Nah ini ada satu pertanyaan buat para juri. Saya mau nanya, kalau bar yang putus, sebagian ada yang putus kanan atau kiri lah, atau nggak rapi gitu, mungkin simet 55 tapi nggak rapi, itu gimana penilaiannya? Poin 3 mungkin ada yang bisa dijelaskan dari juri. Untuk tetapi itu sebenarnya syarat untuk mendapatkan poin 4 itu mesti di tiap kontes itu ada 10% dari Maru yang dikonteskan itu nilainya 4 kali cuma 1-2, bahkan beberapa kontes itu malah nggak ada yang poin 4. Jadi kalau di kontesan kebanyakan yang dinilai 4 jarang. Karena untuk poin 4 itu dia harus benar-benar sinar kanan kiri dan juga warnanya juga hitam. Nah, sedangkan kalau ikan adaptasinya nggak maksimal, nggak settle, benar-benar settle, biasanya barnya akan hitam. Jadi daripada kita terlalu fokus di barnya simen atau nggak simen, gimana? Mendingan kita kalau menurut saya tolong fokus di adaptasi kita
kalau ikan benar-benar settle dan adaptasi itu banyak akan tegas. Walaupun dia nggak simet, tapi kalau banyak tegas hitam, dia punya lumayan daripada yang simet tapi nggak warnanya nggak tegas sama aja. Tiga. Kalau simet nggak rapi, itu ada jadi misal yang sebelah kanan dia panjang turun ke bawah, yang sebelah kiri dia turun tapi cuma sampai tengah. Nah itu cabang seperti ini, cuman yang ini pendek, ini ada. Nah itu nggak rapi. Kalau itu poinnya 1, 2 ya? Tiga, tapi tiga itu pun dengan catatan dia simet, nggak rapi, tegas. Kalau dia nggak tegas, sama aja juga yang kedua, sama dengan nggak simet tapi tegas. Itu sama nih. Walaupun dia simet, kalau nggak tegas, maksudnya kayak nilai yang tidak simet. Simet tapi nggak rapi dan nggak tegas, itu dua. Itu sama dengan nggak simet tapi tegas. Paham nggak ya? Kalau saya sih oke lah untuk pemilihan bar itu tergantung usaha kita dalam seleksi ikan. Tapi gimana caranya kita maintain, gimana kita ikan ini cepat adaptasi, cepat settle, dimana-mana tetap barnya ini tegas. Bukan sekali-sekali ya, bukan ikan saat perform, stres, terus barnya hitam. Bukan yang seperti itu yang kita lihat, tapi adalah bar saat ikan perform, saat ikan berenang aktif itu banyak kita lihat, oh warnanya dia tegas, oh warnanya tegas, oh warnanya sama aja kalau simet tegas, cuman kalau barangnya nggak kelihatan, belum nggak kelihatan, cuma kelihatan bunganya aja barangnya nggak ada, kita juga nggak ini susah nilainya, nggak bisa kita nilai maksimal 4 juga, tapi lebih baik daripada fokus mikir simet atau nggak simet, lebih baik gimana caranya kita untuk menstabilkan ikan ini biar banyak perform. Berarti kembali lagi ke adaptasi ya. Daripada mikirin itu, mending mikirin adaptasikan. Adaptasi itu yang paling utama untuk podcast ikan. Maaf ini guys, ada Ko Franky karena semua saya yang lain ini semuanya ya pihak berwenang, jadi saya maklumin. Jadi dari jarak jauh aja kan. Karena coba yang peserta di sini membandingkan ikan yang di sini sama ikan yang di rumah. Kalau yang di rumah mungkin udah di tank polos itu udah sebulan atau 2 bulan pasti akan tebal. Nah itu gimana usaha kita, gimana biar ikan ini cepat adaptasi dan cepat barnya kita akan tegas, tetap hitam. Saat misal 2 bulan di rumah tank polos itu dia mulai tegas. Nah itu gimana cara mereka biar sebulan atau seminggu atau lain semakin cepat sampai kalau bisa sampai 2 atau 3 hari kita harus bisa hitam. Memang proses adaptasi itu yang paling penting. Terus adaptasi itu ada pengaruhnya ke anatomi secara tidak langsung. Saat ikan gagal adaptasi itu rawan kita akan stres, akan lompat, akan mengenai itu atau sapi yang menyebabkan saat ikan luka itu pasti nilai juga akan masalah. Jadi kadang orang berpikiran adaptasi cuma yang penting ikan renang. Enggak, adaptasi itu pengaruhnya sampai semuanya. Bahkan ke anatomi pun saya rasa secara tidak langsung itu terpengaruh oleh adaptasi. Ikan stres, kan nggak kalau adaptasi ikan stres cuma di bawah. Suri pun akan menilai kesulitan untuk anatomi. Kita harus lihat, oh kurang sulitnya bengkok atau enggak, sedangkan ikannya muncul. Kita nggak bisa lihat. Kita mau lihat bar yang sebelahnya aja kita nggak bisa lihat karena dia kayaknya di pojokan nggak mau gerak. Jadi semuanya itu Ini kan saya guys, Arasun. Makanya itu kenapa poin adaptasi itu paling tinggi ya. paling tinggi. Dan disitulah juri kalau bisa memang harus gimana caranya dia interaksi dengan ikan sampai ikannya mati. Kalau memang udah interaksi nggak bisa, ikannya nggak mau gerak, yang akhirnya kasihan kan peserta pemilik ikan. Ikannya udah disiapin lama-lama, bukan mahal-mahal, cuma ternyata dengan adaptasi dan akhirnya nggak dapat nilai yang maksimal. Jadi seperti itu kalau saya sih untuk bar, ya tetap daripada bingung-bingung nyari yang wah nggak simet, ini harganya murah, kalau ditawarin itu ya
Siap-siap. harus oh yang lain dulu dong, kita lihat seperti tadi kalau Mas Rosa bilang nah, terus kita perhatikan anatomi. Kalau simet tapi ikannya cacat juga enggak bingung juga, apalagi cacat yang permanen. Misal katanya satu, nggak mungkin kita beli juga itu. Kalau nyari simet, yang penting simet ya udah kasih matanya satu, mau nggak mau kan harus ada yang lain. Saya sih Siap-siap. Terima kasih buat jawabannya dari Mas Lukman. Baik, sebelumnya aku terima kasih kepada Mas Pandu sudah mau menambahkan statement ya. Ini sebuah edukasi lagi buat saya juga terkait pentingnya bersimet ataupun tidak simet dan tegas atau tidaknya. Oke, lalu ini kan seputar pernaruhan atau yang agak gede ya. Nah, ini saya mau tanya terkait yang dua untuk pulcra. Nah, pulcra ini kan memang kita kalau maru memang dulu ya. seperti itu aja, Jadi kalau enggak. Kalau untuk yang kelas maru lebih dulu udah spesifik kan selesai. ada terkait Jadi yellow kita spotnya, next videonya lah, segala kita macam. tap Itu dulu kan jadi soalnya lumayan baterainya lama tinggal juga. dikit. Nah, Oke, terima apakah kasih ada telah menonton saran videonya. atau tips-tips Dan dari khusus saya, supaya bisa kita ini wassalamualaikum lebih, warahmatullahi wabarakatuh. apa ya,